Sudah didapat, Pak. Ya, sebagai pegangan, tapi kita apa banyak ke jurnal-jurnal, kita cari jurnal, kita tugas jurnal cari ya Pak, bagaimana Prof, sih maaf, kembang Prof. strategik Bisa itu. diulang lagi bukunya, Prof? Sebentar, ini sebentar ya. Bukunya kompetitif strategik ya, kompetitif strategik teknik for analyzing industry dan competitor. Bukunya tuh saya ada di apa? Saya kirim aja melalui melalui apa namanya? Email aja lah, apa melalui WA aja, WA buku apa. Ibu yang akan request WA aja Pak, tapi bukunya sayang apanya transparansinya enggak ada Pak. Transparansinya enggak ada kayak Willenhanger, saya punya transparansinya Pak. Eksis, bentar. Mana mau deh. Atau dibuka aja di Google, ketik itu kompetitif strategik, buka di Google kompetitif strategik, buku itu e-booknya ada sama apa tuh, dia e-booknya banyak, teknik for analyzing industry dan competitor. Kita kan mata kuliah kita analis apa industrial dan kompetisi analisis kan, ya itu mata kuliah kita. Halo, Iya, Prof. ya kan. Oke. Kan ini baru tahun ini adanya, Prof. Jadi kita nggak dapat gambaran dari siapapun tentang mata kuliah ini. Makanya butuh referensi kan. Ya, ini jadi kita menganalisa apa. Jadi gini, kita melihat competitiveness ya, apa daya saing dari perusahaan ya, perusahaan dan sebagainya. Tapi dia juga menganalisis industri di mana dia berada, apa, siapa aja pesaing-pesaingnya, siapa aja kompetitor kuncinya dan sebagainya. Jadi gini, kalau ada pendatang baru masuk satu industri, dia tidak mudah masuk industri itu karena ada barrier ya, ada halangan apa dia banyak ini ada kisah apa ya? Kisah apa? Pernah teh botol mengalahkan Coca-Cola di Indonesia. Coca-Cola, teh botol sosro itu mengalahkan pasar market dari apa? Dari Coca-Cola di Indonesia. Nah, tapi Coca-Cola besar-besar pasar besar di Amerika dan di mana-mana aja pun ada cabang, ya kan? Pasar global tuh, kan. Nah, dia masuk jadi dia punya apa pula? Dia masuk pula ke teh tuh, teh apa namanya? Yang Coca-Cola tuh, teh botol yang apa? Teh kita, Pak. Teh kita. Teh Apa? kita. Teh kita Teh ya. kita. Ya. Yang produk Coca-Cola, ya kan? Produk Iya, Coca-Cola Pak. ya. Nah, jadi tapi Coca-Cola itu dia enggak apa? Dia memadakan barrier. Barrier itu apa? Dia menyewakan meminjamkan refrigerator pada pengencer. Pendingin. Nah, jadi tapi yang masuk boleh ke sana adalah produk-produk Coca-Cola, Sprite, Fanta, Coca-Cola, apa lagi? Apa yang Coca-Cola Group tuh, ya kan? Masuklah teh ini, teh apa? Teh kita itu kan. Nah, ya teh botol sosro kan enggak punya kemampuan untuk membuat refrigerator sebanyak itu apa. Bisa kenalan hanya akhirnya dia buat peti, tahu peti yang apa? Peti kayak pendingin apa itu? Langsung dimasukkan teh botol sana dikasih es. Dikasih es kan. Pernah lihat? Hah? Pernah lihat? Iya, Pak. Cooler, Pak. Cooler. Cooler rumah ya kan. Tapi pas dilihat dibuka kan dah mencair esnya terapung-apung apa botol teh botol tuh kan. Ya kan. Jadi itu persaingan ya. Jadi barrier yang tadi ya tidak mudah. Tidak mudah satu perusahaan kecil masuk ke satu industri ya. Kalau tidak apa, kalau tidak kuat dan sebagainya apa. Artinya kajian kita apa? Nah, tapi bagaimana kompetitif dinamik, ada yang statik juga kompetitif, ada yang dinamik kompetitif ya Pak. Jadi kompetitif itu memang ya jadi gini. Jadi masuk ke suatu industri, ya ke industri itu
Ada yang nggak kuat, langsung dia keluar. Ada nama istilah apa ya? Istilah teori namanya contestable theory. Contestable theory. Contestable theory itu artinya berkontes di sana. Siapa yang kuat, ya bertahan di sana ya. Tapi kalau nggak kuat, ya keluar dari industri itu. Bisa dipahami itu? Bisa paham? Bisa. Kalau industri tahu misalnya, ada berapa orang pesaing pelaku sana industri tahu. Ada yang kuat tahunya dia murah, lebih baik, kualitasnya lebih baik. Nah, bisa mengalahkan orang sehingga market share-nya membesar dan mengambil yang lainnya. Sehingga banyak yang kalah. Kalah itu keluar dia keluar dia. Jadi ada yang masuk, tapi ada pula barrier to entry. Tapi keluar juga payah. Itu yang sulit, yang kacau yang keluar. Karena keluar kalau investasinya besar itu payah juga keluar. Bagaimana melikuidasi Kalau yang keluar berarti kan kalah bersaing tuh, tutup, collapse dan sebagainya Pak. Udah dapat itu bukunya, Competitive Strategic Technique for Analyzing Industry dan Competitor. Nah, coba dibuka di Google-nya, mudah Google ada. Dapat. Itu ada di bukunya, mudah apa ampun. Michael Porter ya, Michael Porter. Banyak e-booknya banyak lagi yang apa. Tapi yang terkenal tuh Michael Porter ya, karena referensi orang Michael Porter-nya yang apa. Dapat? Udah coba search di Google. Competitive, strategic. Sudah, Prof. Tapi bukan e-book, Prof. Apa? Oh, apa iklan gitu? Kompetitif Dari di Amazon.com. bawahnya teknik for analyzing industri dan kompetitor. Nah, itu kan mata kuliah kita tuh. Jadi analisa industri dan kompetitor. Nah, coba cari Michael Porter. Porter. Coba cari ada. Sudah, Bro. Sudah, Bro. Nanti Angga share di kelas, Bro. Ada. Sudah, Ada Bro. apa, Angga? Sudah, Bro. Nah, itu Porter. Ya, coba dia apa? Warna apa? Agak coklat-coklatan apa warna kulitnya? Hitam ya, hitam. Ya. Warna hitam, Bro. Ya. With the new introduction kan, Michael Porter. Jadi namanya strategic technique for analyzing industry dan competitor with the new introduction. Ya enggak? Ya, Bro. Ya kan? Nah, itu. Ya udah, itu kepegangnya. Kuliah kita kan analisa industri dan kompetitor kan? Judul mata kuliah kita. Ya. Industry and competitive analysis, Prof. Ya, betul. Ya, Bro. Industri dan competitive analysis. Ya sama. Jadi kalau analising sama aja. Kalau analisingnya taruh di belakang ya bisa juga. Analising yang kompetitor analisik ya. Jadi kalau ini kan teknik untuk ya menganalisa industri dan kompetitor kan? Ya, Bro. Nah, ya, sama apa itu yang. Jadi tekniknya malah diajarin kita ya. Teknik menganalisa. Coba lihat bukunya apa ya. Saya bisa bukanya sebentar, saya bukanya itu bukunya itu sebentar. Sharein sebentar ya. Jadi tidak terlalu khawatir, seinginnya saja, senyamannya saja ya, dengan deskripsi saja mengikuti kegiatan kita ini. Saya pun kalau ikut TPA lagi mungkin tahun-tahun lebih. Sudah nggak share Bapak Ibu di grup kelas? Coba dibagikan ke temannya. Dibagi ke temannya apa? Enggak. Sudah, Pak. Sementara itu terpakai dulu. Tapi kalau ada yang lain nanti ada yang bagus dapat. Tapi isinya sama lah.
Share screen. Ah, ini. Lihat ini. Halo. Belum, Prof. Belum Ah. kelihatan. Muncul, Prof. Muncul ya. Jadi linknya akan Sorry. Your screen share is loading baru nih. Alah. Udah belum? Hah? Udah, Prof. Udah ya. Nah, oke. Udah. Ini dia bukunya. Competitive, strategic, ya. Kuliah judul utama kan apa? Industrial Competition Analysis. Nah, ini teknik for analyzing industry and competitor, sama apa ya? Supporter. Nah, sekarang bentar dulu. Kuliah kita top share kita ganti ya. Bisa dilihat ini? Bisa lihat transparansi apa? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Prof. Pak. Ini how to do an industry and competitive analysis. Nah, bagaimana melaksanakan? Ya. Ini yang kita diskusikan pertama ini. Ini dari apa ya? Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana kita menganalisa industri dan persaingan ya. Nah, ini misalnya gini. Apa itu industri? What is industry? Ya. Bisa dilihat. Nah, ini dibisikkan sebagai kumpulan apa tuh? The collection of competitor that produce similar of substitute product or service ya pada market tertentu. Pada pasar yang ditentukan, define market. Ya. Apa itu similar dan substitute product? Apa yang maksud dengan substitute product? Produk pengganti, Pak. Pengganti, sama ya. Misalnya Anda beli Pepsodent, tidak ada Pepsodent, apa yang Anda beli? Sensoden. Kolostap. Deniden, Deniden. Mama Den adalah Minantu Den. Nah, itu adalah
produk substitute. Ya, kalau Anda beli pisau cukur, Anda dapat silet, Anda cari yang merek lain. Itu nama substitute ya. Ya, substitute. Jadi perhatikan ya. Jadi kalau orang di dalam satu industri ya, misalnya Presoden ya. Yang pertama odol yang muncul di Indonesia apa mereknya tuh? Pepsodent. Presoden ya. Sehingga di Padang tuh orang odol nggak tahu odol di Padang. Orang tahu Presodennya. Ada Presiden Pak. Abi tinggal dari Den lah. Dari Den, close up. Jadi sama dengan itu. Baru muncul sepeda motor di Padang kan Honda mereknya. Orang Honda aja. Honda di Bali. Honda Yamaha atau Honda. Karena orang terkenal merek pertama itu di Padang kayak singlet. Itu merek singlet itu ya silet, merek pisau cukur silet. Tapi kan banyak ada yang merek-merek yang lain. Tapi orang biasanya kayak ada ya malum lah zaman dulu ya pendidikan kurang. Jadi orang tahu hanya produk yang pertama muncul itu merek itu, sehingga dinamakan seolah produk merek itu pada produk itu. Pada Presoden itu odol dia macam. Jadi kalau dinikmati, ada suatu perusahaan yang menikmati keuntungan besar dalam satu industri, ya misalnya ya segmen odol ini lah, ya odol ini. Nah orang akan melihat, ya kalau hanya pelaku tunggal dalam segmen itu, ya segmen produk itu akan mengundang pendatang baru, ya pendatang baru dengan produk substitusinya dan suka dengan mereknya. Ya. Apa contohnya lagi? Coba contoh yang lain apa yang produk yang muncul belakangan tapi bisa menggantikan produk yang nih? Ya. Sunlight, Pak. Sunlight. Ya. Pertama itu Mama Lemon, Pak. Tapi Mama sekarang Lemon Sunlight lebih ya, macam-macam ya. Ya, karena dilihatnya Sunlight Mama Lemon menguasai pasar dan menikmati keuntungan yang besar sehingga mengundang orang masuk dan sebagainya. Nah, adakah reaksi dari Mama Lemon? Apa yang harus apa yang harus dia tidak ada barrier to entry, tidak ada ya, artinya menghalangi untuk masuk, dia tidak ada punya ya, hanya dia meningkatkan kualitasnya bisa meningkatkan kualitas dan mereknya apalagi misalnya kayak franchise makanan misalnya, yang pertama tuh kata KFC, tidak tahu saya, itu muncul pendatang baru KFC, CFC, Texas dan sebagainya itu ya, jadi selalu satu pasar atau segmen tertentu ya dari satu produk. Nah, kalau dia menikmati keuntungan, biasanya akan mengundang orang untuk sana, pendatang sana. Nah, segmen industri dibentuk sebagai produk atau layanan ya, atau service atau layanan industri ya, ditargetkan secara khusus, targeted to particular subset ya, secara khusus bagian dari pasar secara umum ya, general ya, general market secara umum, pasar secara umum. Nah, jadi segmen industri dibentuk ya as produk atau jasa. Nah, jasa apa? Ya banyak jasa kayak salon ya, muncul salon macam-macam, salon ini, salon itu, kecantikan, salon pakai pijit, pakai apa, kan banyak macam kan, ya kan, itu itu cuma contohnya apa yang agak khusus, nggak diferensiasi, dia mempunyai kekhususan lain dari yang bisa pernah lihat itu kayak di salon lah, salon apa? Mana salon yang mempunyai diferensiasi? Ibu-ibu bisa lihat salon apa yang punya diferensiasi, perbedaan dari salon-salon lain? Salonnya Rudi Hadisuarno, Pak. Apa? Siapa? Salon Rudi Hadisuarno. Apa perbedaannya, apa khususnya, diferensiasi? Dia punya produk sendiri yang itu jadi kekuatannya. Produk sendiri kayak apa? Blulurnya punya sendiri, misalnya apa?
Apa Dia sih? khusus di rambut, Pak. Apa Cuci tuh rambut serum ya. rambut, penumbuh rambut kayak gitu. Oke. Sehingga produknya semua eh, apa bahan yang digunakan dalam salon itu dia produk sendiri, tidak dibeli dari luar ya. Ya kan? Jadi diferensiasi sendiri apa yang lagi. Apa lain? Yang lain apa? Contohnya yang lain apa? Jadi itu kekasan ya, kekasan ke diferensiasi. Jadi membuat perbedaan dari yang dan lain sampai. Apa yang lain apa? Nasi kapau. Nasi kapau ada yang membuat perbedaan. Nasi kapau Ica dengan nasi kapau Nilis ada beda atau mana ya? Santannya agak lebih kental yang nilis, Pak. Hah? Gimana? Harganya lebih mahal yang niche. Nica. Nica. Tapi ikannya kan besar, mahalnya potongnya Makanya mahal nasi tapi kapau Pak, harus makan di kapau, Pak. potongnya besar, ya kan? Jadi itu apa ya? Jadi segmen pasar dari apa? Dari apa? Dari pasar dari apa? Dari kapau saya. Kapau apa yang banyak kan banyak di apa tuh di bawah. Di mana di pasar bawah ya? Pasar bukan pasar bawah, pasar apa namanya? Pasar yang khusus jualan. Los Lambuang, Prof. Hah? Los Lambuang. Lambung. Ah ya, ada bukan banyak merek ada Nilis, ada lagi apa? Ada apa lagi macam-macam kan? Kan macam-macam kan. Anak orang yang dah suka tertarik dengan satu kekasan misalnya apa kekasan Ibu Nilis, kekasan yang lain, apa berapa kan? Itu orang tertarik udah dia dah memilih itu apa dan sebagainya. Nah, whether it's industry or segment, industri atau segmen, is still referred to industri. Jadi artinya tetap saja baik itu industri atau segmen ya, tetap saja demikian dia disebut sebagai industri dan sebagainya. Oke. Nah ini kenapa kita belajar? Why study industry? Mana ini? What is industry? Why study industry? To make sure. Nah, kenapa kita belajar industri? To make sure it has desirable characteristic. Ya, untuk memastikan ya industri tersebut memiliki apa? Memiliki karakteristik yang diinginkan, desirable characteristic. Ya. Jadi masing-masingnya mempunyai karakteristik yang apa ya? Apalagi yang apa? Contohnya apa? Yang mempunyai diferensiasi pada produk-produk lain misalnya yang apa yang Anda terlihat sehari-hari apa tenunan apa tenun yang terkenal apa ada kekasan tenun apa ada tenunan Padang Sike itu apa lagi Angket Silungkang, Pak. di mana apa Angket Silungkang, Prof. Selungkang apa bedanya Padang Sike dan Selungkang ada perbedaan diferensiasi masing-masingnya Kalau Pandai Sike itu biasanya lebih penuh sih, Prof. Dan lebih harganya lebih tinggi kan. lebih Lebih tinggi penuh untuk ininya, ya. motif-motifnya. Tapi kalau Silungkang enggak. Tapi kalau Silungkang itu sekarang ini sudah lebih kekinian, jadi bisa dipakai sama orang-orang muda gitu, Prof. Harganya mana mahal? Pandai Sike, Prof. Sike. Masih Pandai Sike yang mahal. Jadi ada pula yang apa ya, yang ingin merebut segmen pasar ya. Segmen pasar berarti kan ada anak muda, orang tua, orang tertentu nama segmen pasar. Jadi misalnya Silungkang lebih tertarik dia untuk bisa dipakai bukan untuk orang tua saja, untuk orang tertentu saja, tapi juga dipakai oleh yang muda-muda misalnya yang sebagainya Pak. Itu ya the best industry
industri yang terbaik untuk memasuki, to enter the high growth. Di high growth itu apa? Pertumbuhan yang tinggi ya. High growth, pertumbuhan yang tinggi dan menguntungkan, profitable with low barrier to entry. Nah, jadi tadi apa ya? Dengan hambatan yang masuk yang rendah. Anda tahu barrier to entry tadi? Ya kayak tadi. Jadi kita memasuk itu tidak sulit untuk masuk ke industri itu karena misalnya harus butuh modal yang besar, untuk butuh kekasan produk yang apa, kalau tidak laku kita apa itu barrier to entry. Ya, itu ya high kalau yang pusat. Tapi kalau low barrier entry-nya ya mudah ya, tidak banyak betul hambatan-hambatan termasuk ya ke dalam pasar tersebut dan sebagainya. Low barrier entry. Nah, coba apa yang low barrier entry itu masuk ya banyaklah kayak apa kemamakan yaitu low barrier entry kan ya, masuk ke kasannya apa ada yang apa ada macam-macam martabak kubang, martabak apa lagi, martabak apa ada yang di kampung Cina itu martabak yang lama itu martabak apa nama itu, martabak telur apa itu khas apa ya dia enggak martabak kubang namanya, martabak apa tuh yang simpang apa tuh? Itu apa martabak bangka. Bangsa sih? itu udah lama tuh kan, lama sekali bukan martabak Iya, apa. betul. Tapi emang orang ya tabak Belanda. kupang ini kan dari martabak Mesir, martabak apa ya asalnya. Tapi diimprovisasi dinamakan martabak kupang. Itu martabak Mesir kan tuh ya? Ya. Nah, Martabak telur kalau yang di kampung Cina tuh, Prof. gimana? Martabak telur. Martabak telur kampung Cina yang itu emang lama sekali itu zaman berapa? Udah lama, Iya. udah lama sekali itu. Sebelum ada martabak kupang udah ada dia itu. Memang pas. Iya. Ya. Simpang apa bulan apa? Ya, tapi tidak berkembang, ada buat apa? Dia tidak pernah apa ya. Jadi contoh satu lagi contoh apa ya? Ada rumah makan Padang pagi sore di Padang ya, Kebun Cina itu, yang punya Cina Islam lah. Apa ya? Ya, tapi udah meninggal dan anak-anaknya usaha. Dia punya kekasan. Kekasannya goreng ayamnya khas. Orang kalau Jakarta datang ke Padang langsung ke sana dulu ke pagi sore. Tapi sayang dia tidak mengembangkan bentuk franchise. Franchise dengan apa? Ya, artinya dengan mempatenkan apa semua resep yang ada di mereka, apakah sundengnya, dendengnya, atau ayamnya dan sebagainya, sehingga dia membuat satu manajemen namanya ya manajemen franchise lah, dan dengan logo apa pagi sore. Nah itu bisa di apa disebar seluruh Indonesia kan. Kita lihat di apa di Jakarta ada pagi sore, kita masuk sana ternyata pagi sore bukan pagi sore cabangnya di Padang, beda sekali. Pagi sorenya ada Palembang ya kan. Nah kalau seandainya pagi sore apa yang di Padang tuh yang bisa membuat franchise masuk ke industri franchise ya, nah itu bagus sekali ya. Anda tahu franchise yang ada di orang Padang franchise apa? Hanya satu baru rasanya. Apa itu? Tahu Anda? Apa tuh, Prof? Satu baru franchise, satu tidak tahu saya. Soalnya satu baru franchise. Sederhana ya, Prof. Rumah Nah, makan sederhana. sederhana. Nah, tapi sayang manajemennya kurang baik juga karena sederhana yang ada di tempat lain kadang berbeda Pak ya dengan sederhana ya Pak. Walaupun manajemen sama, tapi hendaknya coba Anda masuk ke apa ya franchise kayak KFC atau CFC itu sama seragam semua kan, ya kan? Atau pizza seragam semuanya sama, manajemen seragam, produknya seragam, pelayanan seragam dan sebagainya. Nah, Anda sebenarnya bisa pelopor apa nih? Siapa yang pelopor franchise apa? Ada yang bergerak dalam sedia makan, industri makan yang di kuliah sedia makan di kuliah ini ada. Lady, Bos. Hah? Prof. Siapa? Lady Marcia kuliner, Prof. Kuliner apa Pak? Siapa namanya di Malaysia? Itu coba Iya, kuliner bidang apa dia kuliner? Kulinernya apa? Kekasannya? Kapau Ya, juga Prof. ada. Enggak ya? Enggak, roti, Prof, bakery. Sedang berusaha mengurus izin franchise-nya, kan ada syaratnya, Itu Prof. bagus. Itu Sedang bagus. berusaha, Prof.
Itu bagus sekali. Itu bagus. Mulailah franchise apa. Kayak Amerika tuh ya dia industri dari high teknologi sampai ke franchise ya, sampai kan. Saya sangka dulu Pizza Hut tuh milik Italia, kira enggak. Perusahaan Amerika Pizza Hut. Pizza Hut yang ada di apa ini ada sekarang tuh itu Amerika juga apa yang apalagi Amerika Pizza Hut, McD, apalagi ya CFC, KFC dan sebagainya banyak kan lainnya. Nah, ya, apa? Nah ini wash industry. Nah ini wash industry apa ya? Industri yang jelek ya, paling buruk ya. Enter to declining. Jadi ada apa ya? Nanti ada apa? Ada life cycle dari industri ya. Ada yang pas dia masuk industri saat menurun, nah itu kacau Pak, itu jelek kita saatnya naik memperkenalkan suatu produk baru, dia itu apa ya life cycle produk ya. Anda sudah belajar life cycle di mana? Sudah belajar marketing, sudah belajar? Halo? Sudah, Ya, Prof. Prof. Ada belajar life cycle produk di marketing? Udah, Prof. Udah kan ya? Udah. Pengenalan, tamat decline, menurun dan sebagainya Pak. Jadi wash industry enter to decline, a barrier ya, barely profitable, highly competitive, regulated with higher barrier to entry. Nah, ini jadi industri yang jelek artinya tidak memperhitungkan apa dia masuk mengalami apa industri yang mengalami penurunan atau sangat kompetitif ya ya atau apa mengalami apa barely jadi barely profitable kan ya keuntungan yang sangat terhalang ya. Nah, highly kompetitif, sangat kompetitif dan dan diatur. Jadi ada regulasi apa ya. Jadi Anda kalau mau izin usaha ada yang namanya izin usaha itu tidak diboleh, tidak dibuka karena ditutup, tidak bisa dan tidak masuk. Itu pemerintah melakukan regulasi ya. Tidak bisa nih usaha ini tidak bisa lagi, usaha Anda penuh. Pernah dengar itu? Anda minta izin usaha itu tidak diberi oleh pemerintah karena pemerintah berusaha memprotek yang telah ada yang sebagainya. Nah, itu regulated ya. Nah, kalau pure kompetitif siapapun masuk, siapa yang keluar, tidak masalah, tidak diatur oleh pemerintah. Itu sangat apa ya? Kalau itu namanya pure kompetitif ya. Pure kompetitif itu tidak ada campur tangan pemerintah. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, boleh saja masuk keluar dan sebagainya dari industri tersebut ya. Kalah bersaing, tidak mampu lagi apa. Jadi gini, dalam satu industri itu ya ada yang selalu ada inovasi ya, inovasi untuk perbaikan sebagai bagaimana produk itu mencapai kualitas yang baik dan mempunyai merek yang terkenal, merek yang disenangi oleh para pelanggan. Sudah itu mempunyai keuntungan yang cukup yang baik ya di sana apa. Nah, selalu dia bergerak untuk melakukan improvement, peningkatan ya. Nah, untuk melakukan satu inovasi-inovasi yang dilakukan untuk supaya dia sustainable, untuk bertahan dan sebagainya. Nah, tetapi kalau dia mentok tidak laku, tidak lagi bisa berkembang dan sebagainya. Nah, datang pendatang baru, the newcomer, melihat peluang di sana, wah ini dia tidak mampu melakukan itu, dia mampu, masuklah pendatang baru dan sehingga dia merebut pasar yang ada dan sebagainya, ya, dan bisa membuat industri lain bisa bisa kalah bersaing dengan mereka dengan cara manajemen yang baik, pemasaran yang baik, merek yang cukup terkenal dan sebagainya, sehingga dia cepat menguasai pasar dalam satu industri tertentu. Contoh jasa penerbangan. Dulu jasa penerbangan hanya 2 aja, dimonopoli oleh Garuda dan anak perusahaan pemerintah
Garuda satu lagi apa? Mandala ya? Bukan, iya Mandala yang Merpati, Prof. Merpati, Hah? Merpati. Merpati, Prof. Merpati itu Merpati. Merpati. Itu apa lagi yang swasta? Mandala ya? Mandala, Pak. Mandala kan 3 pesawat tuh kan dalam 80-an atau berapa? Itu 3 pesawat aja. Itu muncul konsep namanya low cost carrier. Pernah dengar low cost carrier? Menghilangkan semua apa, enggak punya tiket, enggak ada makan, enggak ada apa, semua pakai apa aja. Itu low cost carrier yang diawali oleh namanya Air apa? Air Asia. Betul? Air Asia? Ya. Itu karena masuknya datanya Air Asia, nah muncul yang lain, ada apa? Ada Simpati, ada Sriwijaya, ada Batavia, ada Adam Air dan macam-macam yang masuk ya. Tapi mereka dengan manajemen yang kurang baik, sehingga bersaing dalam pasar low cost carrier, mereka collapse. Collapse artinya gagal, rugi, langsung keluar. Apa? Banyak pesawat yang keluar kan? Batavia masih ada sekarang. Tidak ada. Ada Amer masih ada sekarang. Tidak ada. Simpati ada masih ada. Tidak ada ya. Jadi ini pemain berapa? Pemain low cost carrier sekarang yang ada di luar Garuda ya. Low cost carrier yang murah, pesawat yang murah. Pesawat yang tidak punya tiket, tidak punya apa, tidak punya makan, tidak ada dapat apa, makan di dalamnya apa. Apa aja. Yang pemain besar ya Lion ya. Lion kan? Lion dengan Garuda. apa? Dengan anak apanya, anak perusahaannya apa? Lion apa anak perusahaannya tuh? Superjet sekarang tuh Lion juga, Lion Group tuh. Apa lagi? Tinggal Lion aja, Prof. Batik, Tik, Pak. Super Airjet, Batik, Ya, Swing. Superjet Batik ya, itu apa? Itu grup Lion ya, dan sebagainya masa ini. Nah, Garuda apa? Citylink, Pelita. Citylink. Kemarin Sriwijaya diambil alih juga Garuda, tapi sekarang nggak muncul. Apa? Karena apa? Udah mulai goyang apa? Sriwijaya, sehingga di take over oleh Garuda. Ya. Jadi Anda lihat persaingan apa ya? Industri penerbangan. Setelah muncul dulu seolah monopoli apa ya? Setelah apa? Ya karena produk-produk komunis yang Rusia kan banyak juga pesawat-pesawatnya, Tupolev apa macam-macam, tapi tidak laku di daerah-daerah ya yang soal Rusia yang laku daerah komunis dan lain sebagainya. Yang daerah non komunis tidak laku. Yang monopoli itu banyak besar apa? Monopoli itu ya Amerika dengan macam-macam, ada namanya DC 9, ada Belanda juga ada waktu itu Fokker. Belanda ada juga Fokker. Pernah mendengar Fokker, pesawat Fokker? Pernah dengar? Pesawat kecil ya? Enggak, pesawat Fokker ada gede besar, ada 100. Ada pernah melihat pesawat Fokker? Pernah lihat, siapa yang pernah melihat pesawat Fokker? Garuda juga punya pesawat Fokker dulu, ya. Ada Amerika tuh DC 10, DC 9. Itu ada apa nama sekarang tuh? Apa namanya? Pesawat Amerika sekarang apa namanya? Boeing ya, Boeing. Boeing, ada Lockheed, ada DC dan sebagainya, tapi muncul pesaing. Jadi masyarakat Eropa bersatu untuk menghadapi apa nih monopoli dari dari Amerika. Bersatu konsorsium apa itu? Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, 4 negara itu. Lahir apa namanya? Apa pesawatnya? Eropa? Airbus, Pak. Airbus, Pak. Nah, Airbus sebagai pesaing siapa tuh? Pesaing Boeing. Ya. Nah, yang lain collab. Nah, karena collab itu di take over oleh Boeing. Boeing yang take over semua. Jadi seolah pabrik kapal terbangnya ada di Amerika, hanya Boeing aja lagi, Pak kan. Ya. Dulu ada Lockheed, ada DC-9, ya. Nah, itu bukan itu aja yang collab. Pesaing collab itu apa lagi? Yang collab itu juga Fokker di Belanda. Sama menjerit Fokker itu rugi terus akhirnya collab tutup. Dia minta Indonesia Indonesia itu DI ya, perusahaan DI apa namanya, Dirgantara Indonesia ya kan, untuk membeli. Tidak mau Bibi waktu itu masih hidup, tidak mau membeli mengambil Fokker Fokker.
Nah, sekarang DI tetap ada dalam industri, perusahaan DI ya, ada dalam industri penerbangan, tapi dia bergerak dalam bidang subkontraktor dan juga menghasilkan produk atau perakit beberapa produk-produk yang kerjasama dengan CASA. CASA itu CASA pesawat apa? Spanyol kan? Spanyol apa ya? Gabungan antara CASA dengan DI, lahirlah CN namanya. CN apa? CASA dan Nusantara ya. Nah, sekarang CN berapa yang laris manis? Banyak yang dipesan orang ke DI apa? CN 2 berapa? 3 atau 245 tak tahu saya apa coba. Itu laris manis ya. Di kabarnya laris manis, Bang. Nah, ini diartikan ya was industri yang paling buruk untuk masuk, jadi justru masuk ke pasar sedang menurun, ya itu kacau tuh. Kita melihat kalau pasarnya sedang tumbuh, itu bagus. Nah, ini juga barely profitable. Jadi barely itu apa? Barely profitable-nya barely apa sih? Barely itu penurunan juga. Barely. Coba cek kamus lupa berapa. Udah mentok, Pak. Profitable-nya udah mentok. Ya, keuntungnya udah mentok ya barely ya. Dan highly competitive dan kompetisinya sangat besar dan sangat regulated, diatur oleh pemerintah. Pemerintah mengatur, tidak ada pendatang baru tidak boleh masuk. Nah, itu adalah regulated oleh pemerintah with higher barrier to entry. Jadi dengan entry yang paling tinggi, barrier, halangan yang tinggi untuk masuk. Jadi sulit. Jadi tidak apa ya, kalau Anda berusaha, hati-hati. Lihat dulu, dianalisis pasar industri itu. Bagaimana keadaan struktur industri itu? Masih mudah, atau dalam keadaan decline, atau dalam pertumbuhan, atau apa sangat diatur, ditata oleh pemerintah. Jadi tidak boleh masuk kalau seandainya dia sudah penuh misalnya. Karena pemerintah melindungi supaya perusahaan-perusahaan ini jangan sampai collab yang lain Pak, dengan masuknya pendatang baru. Tapi itu tidak boleh itu ya. Tidak boleh Pak. Masih itu namanya apa namanya istilahnya? Monopoli itu tidak boleh sebenarnya, monopoli ya Pak. Anda tahu kayak Microsoft itu monopoli kan, seolah-olah monopoli dia ya. Sebenarnya tidak monopoli, boleh masuk, tapi orang tidak bisa masuk ke sana karena dia kuat. Ya, jadi barrier entry-nya kuat sekali. Betul, semua program, semua komputer menggunakan Microsoft sebagai operating systemnya. Hampir besar kan, kecuali Apple. Ya kan, Apple itu Macintosh kan. Nah, Bill Gates seolah monopoli, padahal tidak monopoli. Dia memberi kebebasan untuk menaiknya, tapi orang tidak mampu. Nah, itu bukan monopoli ya. Tapi perusahaan monopoli mana Anda lihat monopoli di Indonesia nih? Apa? PLN monopoli? PLN, Pertamina. PT PLN monopoli? Ya, Pak. Ya. Kalau di luar negeri kayak Australia itu Anda bosan dengan ini, pindah ke yang lain lebih menguntungkan, lebih mudah pindah ke perusahaan listrik yang lain. Kalau sini tidak ada. Itu apa lagi? PDAM? Iya, Pak. Monopoli? Monopoli, Ya. Pak. Monopoli, biarkan PDAM. Tidak mungkin pula Anda saya usaha air Pak, kemudian air itu disalurkan ke ya itu diatur, ditata, dilarang oleh pemerintah, tidak boleh kan. Nah sekarang to be prepared for the way of it changing. Jadi to be prepared apa? Ya siap, ya sangat bersiap, ya. Ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Jadi perusahaan bisa mengantisipasi perubahan-perubahan apa aja yang terjadi misalnya sekarang. Sekarang perusahaan gini, perusahaan itu dikehendaki sekarang merespon ada nama sosial dan juga merespon namanya environmental. Jadi tidak cukup kita hanya mengumpulkan dana untuk keuntungan pribadi aja, tapi bagaimana juga perusahaan juga
bisa menyisihkan sekian keuntungannya untuk sosial dan untuk environmental, untuk lingkungan dan sebagainya. Jadi yang terakhir, to be prepared the way of changing. Jadi ini artinya ya kalau kita ada pelaku dalam satu industri, kita ada pemain di sana dan kita siap karena ada suatu lagi nanti perubahan yang sangat penting itu perubahan daripada selera pelanggan. Betul? Keinginan dan selera pelanggan yang berubah itu yang yang harus diantisipasi dan sebagainya. Apa lagi yang orang sudah meninggalkan itu dan berubah ke ke satu industri ke satu produk tertentu contohnya coba apa yang ditinggalkan orang masih ingat ada produk yang yang ditinggalkan oleh tidak diminati oleh pelanggan, apa itu contohnya? Contohnya apa? Sabun batang untuk mencuci, Prof. Apa? Sabun batang untuk mencuci sekarang udah diganti dengan rinso Ya, benar. deterjen. Sabun apa namanya itu? Sabun mandi juga, Prof. Sabun mandi udah yang liquid sekarang. Sabun tombak, Prof. Apa dulu sabun? Sabun tombak. Sabun Sabun apa? tombak. Tombak itu baca tombak. Sumbat tancap tombak. Sabun telepon, Prof. Ya, telepon juga. Itu udah tinggalkan mandi. Sabun cuci hasil Langkiau di mana? Langkiau di Padang nih. Tapi perusahaan Langkiau masih hidup sekarang ya, masih karena dia bergerak dalam minyak. Yang collab banyak, perusahaan-perusahaan yang collab itu apa? Yang tidak bisa menghadapi pasar, dia bergerak dalam minyak juga, apa namanya tuh? Di Urak Karang itu apa namanya tuh? Perusahaan apa namanya tuh? Apa Inca Siraya, Prof? Bukan saya, bukan. Apa dulu besar anaknya waktu saya SMA, orang kaya betul. Orang pakai sepeda aja, semua dia pakai Honda. Mobil dia dalam 70-an masih operet sepi itu apa namanya? Apa namanya? Bukan Langkiau. Langkiau saingannya tuh, Langkiau di Semeru. Kalau di Sawahan Limun, Prof. Perusahaan Limun di Sawahan. Limun. Enggak, satu lagi yang di Urak Karang. Di Urak Karang di Kejembatan tuh dulu apa? Sekarang berubah, udah jadi pabriknya, udah jadi perumahan dan sekarang apa tuh? Ada sekarang bensin, stok bensin apanya yang ada sekarang tuh apa namanya? Lupa pula nama terkenal zaman 70-an terkenal tuh. Bukan Langkiau minyak dia sekarang minyak tuh apa namanya? Siapa yang ada yang tahu? Lupa pula. Seorang anggota DPR, kalau ketua DPR di Tawar di jembatan sebelum jembatan sebelum Basko. Apa lu? Anak-anak ke Jerman sekolah 70-an kaya ada yang minyak apa? Adis Didong apa? Pernah? Iya, pernah, Prof. Adis Didong, ya. Itu Orang kaya tuh, Prof. Ya itu minyak bidang minyak kolaps dan habis ada miskin apa ya. Jadi memang perubahan itu ada perubahan ya. Jadi to be prepared the way is changing. Ada perubahan yang tidak bisa diantisipasi ada kolaps habis bisnis apa. Juga perusahaan mobil. Oh banyak dulu IPS, MPM MPM masih bertahan ya. MPM masih yang perusahaan mobil yang bertahan sekarang apa? MPM ya. Dulu ada Atom, ada macam-macam, itu juga kalah bersaing dengan apa dan sebagainya. Nah ini to understand better how to compete. Nah ini apanya. Jadi paham betul atau lebih paham bagaimana cara bersaing.
auto compete. Jadi itu kita belajar industri dan sebagainya. Nah, ini label the industry or segment. Jadi melabeli apa industri dan segmen ya. Nah ini ya, try to label industry segment as accurately as you can. Jadi cobalah untuk memberi label pada industri atau segmen tersebut ya seakurat mungkin yang kamu bisa lah, yang kamu bisa. You can. Dia include geographic scope. Jadi termasuk apa? Cakupan geografis dan buatlah label itu jika tidak ada ISIS. Apa label industri itu? Apa industri ya misalnya minyak goreng, industri tahu, industri tempe, apalagi isi makanan apa industri cepat saji, makanan cepat saji. Ya, betul tuh. Kalau geografis apa? Geografis apa tuh? Bahasa segmen. Coba, geografis. Warung Padang. Wisata kali Prof, tempat wisata, industri wisata. Wisata juga. Ya. Imagine if you are customer for this industry. Nah, jadi bayangkan ya kalau Anda adalah pelanggan industri ini, ya, dan dia akan membantu ya untuk menghasilkan label yang akurat ya, label yang akurat. Ya, beri label itu label. Apa yang label misalnya? Ya label apa? Makanan apa? Itu kalau kapau itu label apa tuh? Nasi kapau. Apa labelnya tuh? Label apa? Geografis. Nasi kapau, Pak. Hah? Nasi kapau. Apa itu? Kapau itu kenapa nasi kapau? Itu daerah atau apa? Hah? Daerah kan? Daerah, Pak. Daerah kan ya? Ya, daerah, Pak. Kapau tertentu aja yang di kapau ya kayak itu segmen apa? Padang apa? Padang Sikek. Petenunan Silungkang, nah, itu udah geografis, daerah yang geografis dan sebagainya. Ada tahu Sumedang. Sumedang itu sampai ke Padang tahu Sumedang. Di mana asal tahu itu tahu Sumedang itu? Yang pertama ya di Sumedang asalnya kan, betul? Tasrika, Azwar atau Devi apa? Betul tahu Sumedang, asal di Sumedang, tapi kan dibuat di Padang juga banyak dan dibuat. Tapi asal usulnya dari mana dulu tuh? Sumedang, betul. Betul, Pak. Betul ya. Dari Sumedang. Make label if not assist. Dan jadi orang misalnya industri tahu dipilah-pilahkan tahu Sumedang, tahu kan tahu di Padang tidak labelkan tahu apa, ada tahu tabing deh, tahu tabing, tahu apa lagi yang ya Bukit Tinggi apa, tahu mana pembuatan tahu. Gimana tahu terkenal Bukit Tinggi itu? Tahu, tempe, ya kan? Tahu Renville, Pak. Renville, di mana Renville kok? Belanda atau Renville. Tahu bulat, Prof. Yang Tahu lebih bulat. viral sekarang, Prof. Apa lagi? Coba lihat segmen betul-betul yang terlihat apa? Tenunan yang apa? Yang khas di Sumatera Barat, yang khas di Bukit Tinggi, dan itu Bukit Tinggi yang terkenal kan tenunan itu apa? Daerah apa aja tenunannya?
Sulaman, Salah Prof. satunya Koto Gadang. Kubang, Prof. Ya, apa? Kubang yang di Payakumbuh. Kubang. Kubang itu enggak martabak Kubang yang terkenal. Ya. Bukan. Prof lapar, Prof. Hah? Mana ini kan? Tapi yang terkenal itu apa? Martabak Kubang yang terkenal sebenarnya, ya kan? Rendo Bangku dari Koto Gadang, Prof. Kadang ya. Tenunan-tenunan apa? Dia udah bangku, dia apa ya? Ya itu dia merek apa ya. Include graphic scope, make a label if not. Jadi membuat apa? Buatlah label jika tidak ada ya dilabelin apa saja. Imagine you are the customer. Jadi bayangkan kalau Anda pelanggan belanja for industry. Nah, ini membantu ya help to come up with the accurate label. Jadi membantu untuk menghasilkan label yang akurat. Ya itu. Ya, jadi kalau pelanggan biasa menambahkan misalnya nasi kapau. Siapa menambahkan nasi kapau? Ya pelanggan nasi kapau karena kekasannya, diferensiasinya nasi kapau dan siapa lagi. Apa Bukit Tinggi mana nasi kapau Pak ya yang terkenal, apa lagi yang lain atau apa Kayak kerajinan perak, oh, Prof, Sanjay, dari Prof. Koto Gadang, iya, Prof. Koto Gadang. Ya. Tapi pical ada juga terkenal, ini udah dibeli label Pical pula. Sikai, Prof. Pical Sikai. Tapi kan Angga suka tuh, Prof. ya. Jasikai suka enggak? Casikai. Tapi udah ada Casikai di apa kan di gedung apa di mana di pasar tingkat di mana di apa Ya, Prof, di pasar atas lantai 4, Prof. atas ya ada mulai ada Sikai. Itu udah berkembang tuh. Mungkin ada pula namanya di Padang Casikai ya. Diberi merek Casikai kekasan Sikai itu kan. Apa kekasan pical Sikai ini? Prof, ada lagi di Kapau Godok Batinta, Prof. Udah apa? Godok Batinta, Prof. Tinta itu tinta. Ya kan? Kalau kuliah offline yang Siapa yang beri label tuh? Label siapa yang beri label? Orang punyanya atau pelanggan yang beri label? Biasa Itu kurang pelanggan. Kapau tuh, Prof. Karena Batinta, Prof. Ya. Umumnya apa ya? Memberi label itu apa? Memberi label itu pelanggan yang beri label. Betul dia ya martabak Kubang. Itu lagi nama Kubang saya martabak Kubang. Ya. Dulu sebenarnya martabak Mesir sebenarnya. Dulu kan nama martabak Mesir. Orang India itu yang buat martabak itu kan. Tapi sekarang karena ada Kubang, orang Kubang bergerak dalam bidang usaha martabak itu, akhirnya dinamakan ada setengah asal Kubang, teman martabak Kubang ada nama lelaki nama martabak Kubang. Nah, ada lagi label di apa? Kekasan, diferensiasi yang di label ya. Misalnya apa di Padang tuh mie apa? Mie patai. Ada mie patai, nasi goreng patai, Goreng patai, Prof. ya dengan patai ya itu kan ya itulah contoh usaha-usaha yang diberi label Pak ya Pak. Ya. Sebenarnya itu berat bidang usaha mie ya makanan, tapi dari label makanan mie patai apa nasi goreng patai, nasi goreng mie patai dan sebagainya Pak. Martabak Bandung di Bandung tidak ada martabak Bandung, tapi di Padang nih Bandung ya. Dicari di Bandung tidak ada martabak Bandung, mana ada martabak Bandung. Tapi orang Padang siap kasih nama pula martabak Bandung, macam-macam martabak Bandung. Ada yang pakai keju, ada yang pakai macam-macam, pakai pisang, pakai macam-macam lah dipakai apa kan martabak itu di apa? Dimodifikasi ya. Dia improvisasinya macam-macam apa. Kerupuk Sanjay, Prof, sama kerupuk Kamang. Itu kan kalau itu geografik betul Bukit Tinggi itu Kerupuk Sanjay kan, Kerupuk Sanjay ya kan. Tapi pada kerupuk itu udah banyak pula, kerupuk singkong itu udah banyak dan buat di mana-mana. Tapi kan orang di Bukit Tinggi nama kerupuk Sanjay. Ya. Rendang, rendang tuh produk apa itu? Rendang tuh masa depannya bagus ya. Dilihat ada usaha apa, ada CNN apa, TV CNN apa, menginterview di mana di Washington, yang ada orang antrian apa, membeli kira rendang dia belinya. Ditanyanya asal Indonesia, tapi bilangnya hanya rendang itu apa, bumbunya yang asal dari Indonesia, ya kan sebagainya. Ya. Yang terkenal rendang Selamat kalau Bukit Tinggi, Ya, Prof. yang di Kamujino itu kan, ya kan? Ya, Prof.
Jadi kemarin saya belum pas habis Lebaran saya datang pula antrian pergi sana ya berapa sekilo. Saya lihat packingnya apa aja plastik langsung dikasih label kan. Saya bilang Pak nanti saya suruh mahasiswa saya datang sini untuk mendesain label gimana? Oh boleh Pak boleh datang. Nah, datang udah sekarang udah hampir selesai nih desain label dari mahasiswa saya Pak. Ya kan. Desain label untuk dipun ya Anda usah nih enggak dibayar-bayar Pak ini hanya pengabdian masyarakat di sekolah nih. Jadi mendesain label label packing dari rendang ya, rendang itu dan sebagainya. Jadi selama itu yang apa ya yang dipuji oleh SNN tuh makanan terenak di dunia kan. Jadi ini ya buat label bilangnya make a label if not exist. Jadi membuat label jika tidak ada. Selamat tuh namanya selamat kan bukan selamat nama orang tuh. Selamat, Pak. Selamat. Selamat. Pak. Jadi imagine you are customer for health industry help to come with the accurate label. What I am buying, apa yang saya beli, what are my choice, apa yang pilihan saya itu yang yang bentuk melabel industri dan sebagainya. Ini life cycle stage, ini life cycle stage. Jadi di kuliah marketing nggak ada life cycle, tahap siklus hidup ya dari produk ya, life cycle produk namanya. Jadi tahap awal muncul ini emerging ya. Ya sangat baru ya, ini very new, yang industry growing ya, edge ya kecil baru 5% dalam setahun pertumbuhannya ya Pak. Apa yang baru sekarang jangan lihat yang emerging sangat baru ya dikatakan muda ya dengan pertumbuhan ya konsumsi muda dengan pertumbuhan ya rendah dari 5% dalam setahun. Apa contohnya coba lihat bisa Anda lihat yang muncul baru nih apa yang digendorong tapi yang baru sekali contohnya apakah makanan atau tren baju atau tren apa Kayak minuman tuh, Prof, yang baru. Kopi yang tren itu kan? Ya. Kopi kan ya? Ya. Iya, Prof. Sampai sudut rumah, sampai ke jalan saya di Tomboyan udah banyak warung kopi. Kopi apa nama itu? Kopi apa nama itu? Kan tren ya? Kopi itu sangat pertumbuhan tuh tren Tapi ada yang tutup, ada yang muncul, ada yang apa? Dan kopi apa yang terkenal? Anda di apa? Bukan bar yang terkenal mahal itu apa namanya? Apa nama istilahnya? Bar apa? American tuh, Pak Prof. Starbucks tuh. Starbucks itu mana terkenal itu mereknya Pak kan. Tapi yang muncul melawan Starbucks itu kan muncul pendatang baru karena Kopi luwak, Prof. Kopi luwak. Jiwa. Satu cangkir berapa itu Starbucks cangkir? 50.000. Berapa? Saya enggak doyan pula capek. Ya, Pak. 60.000, Prof. 50.000. 60.000. Nah, kan mendatangkan berapa sih kopi mesin kopi itu murah pula satu enggak ada pula yang mahal Pak. Paling biaya itu enggak 10.000 enggak sampai itu kan satu cangkir. Untungnya 50.000. Ya kan? Sehingga mengundang orang datang banyak banyak apalagi sudah suatu kopi yang ini kan mulai trennya setelah COVID ya. Setelah COVID itu mulai muncul kopi-kopi di rumah saya tuh banyak sekali macam kopi dan ada ya kan. Nah itu lagi maju tren tapi gak hati-hati juga yang tapi banyak juga yang collab yang lihatnya ada yang datang buka baru udah sebulan berapa bulan tuh tutup. Saya dengar kenapa tutup? Nah, kira karena yang punya ada 4, ada 5 orang, yang satu itu jadi ada kecocokan di antara itu akhirnya tutup jadi apa karena ya. Jadi growth ada yang growth kecil dari 5%, ada yang dalam pertumbuhan. Nah, ini emerging baru ada emerging muncul ya. Emerging muncul ya kan. Itu pertumbuhan. Nah, ini karena besar. Kalau dikatakan emerging, pertumbuhannya kecil dari
5% dalam setahun. 5% dalam setahun. Nah, kalau grow tumbuh, ya dikatakan dia tumbuh dengan standar, katakan dia tumbuh kalau pertumbuhannya kalau pertumbuhannya di atas 5%. Itu growth, tumbuh ya. Dapat ada juga take out, persaingan, menguasai persaingan ya. Jadi artinya competitor acquiring the competitor. Jadi pesaing menguasai pesaingnya, yang pesaing yang lain. Itu check out namanya. Check out itu ya persaingan. Jadi bisa dia para kopi-kopi yang lain itu bisa mengalahkan kopi yang lain, soalnya itu yang style. Nah, dewasa. Ini growth mature, dewasa. Mulai terjadi dewasa itu saat dewasa itu terjadi pelambatan. Nah, kembali dia kecil, pertumbuhannya kecil sekian. Nah, ini yang decline menurun. Kalau kita masuk saat decline ya itu sama aja enggak laku pada ya kan. Jadi ada decline itu ada strategi decline, mengganti produk. Mengganti merek produk misalnya kayak Honda Jazz, Honda yang muncul enggak muncul lagi, Sprite Honda Pride, Honda Jazz enggak muncul lagi kan. Diganti baru Honda sekarang? ARV masih ada. Ada BRV, ada WRV, ada macam-macam kan, ada produk-produk baru. Jadi strateginya gini, kalau decline turun, ada produk baru yang menggantikan yang muncul misalnya. Kayak muncul Jazz, muncul BRV, apa lagi? Ada yang mirip BRV itu apa namanya? Ada Honda apa namanya itu? Mirip BRV. Kalau CRV masih ada, CRV apa? Mobilio, Pak. Apa? Mobilio. RV, Pak. Oh, Mobilio ya, Mobilio. Nah, nanti hilang satu kecil hilang. Yang hilang sekarang kan Jazz tidak lagi diproduksi dan sebagainya, Pak. Jadi life cycle itu kalau mobil 10 tahun ya, 10 tahun life cycle-nya. Misalnya Kijang Super, Kijang Komando, Kijang masuk ke Kijang Super masuk ke Kijang kapsul, itu muncul, hilang, muncul Innova dan Xenia dan sebagainya. Jadi life cycle produk itu bisa 10 tahunan Pak ya, 10 tahunan sebagainya. Saya gambar, Pak. Bapak mau berangkat. Karena mau mati. Ya. Jangan pada. No. Oke. Decline. Ini life cycle ya. Ini udah pernah di mana dibahas nih life cycle di marketing. Di mana? Di pemasaran, Prof, waktu itu. Pemasaran ya. Dengan Pak Ajo, Prof. Ada, Prof. Betul. Nah, industri driving force. Nah, apa itu? Kekuatan penggerak industri ya, penggerak industri yang jadi ini yang dianalisis ya, analisis industri driving force, apa yang mendorong industri itu muncul, Pak. Nah, kekuatan penggerak industri ya, jadi driving force are change or trend. Jadi daya dorong industri ini, kekuatan dorongnya berubah atau lagi tren naik ya. Nah, yang menyebabkannya sebuah industri harus diubah ya. Causing industry to change, harus dirubah. Misalnya competition intensifying ya. Persaingan ketat sekali. Ya, persaingan ketat. Jadi kekuatan yang mendorong perubahan industri ya, perubahan atau tren. Ya, that causing industri change, harus berubah dan apa yang berubah yang betul yang ditinggalkan orang sekarang, Pak? Produk apa? Contohnya? Jangan pakai sobek-sobek. Contoh apa? Ada yang bisa melihat apa yang berubah yang betul-betul ditinggalkan, enggak apalagi apa? Apa contohnya tuh?
telepon rumah. Telepon rumah itu ada masih pakai telepon rumah. Hah? Bu Meriza ada masih telepon, saya masih ada telepon rumah, tapi enggak Ada. Ada Hah? Pak, di kantor kan masih ada. Tapi kalau di rumah apa enggak ada ya. Enggak Di ada. rumah masih ada di rumah. Mungkin Tapi yang rumah ada kan, telepon jarang umum, digunakan. Pak. Oh, Hah? telepon umum enggak ada lagi yang bayar masukkan koin. Enggak ada lagi ya, itu udah ditinggalkan. Ditinggalkan kan, itu perubahan. Perubahan karena ya. Jadi Anda lihat ada perubahan itu, yang perubahan ke koin enggak ada lagi tersa apa. Ya kan? Apa lagi yang Kayak perusahaan wartel, Prof. Hah? Perusahaan wartel, warung Iya. telekomunikasi yang kita nelfon. Betul, itu udah ditinggalkan orang. Apalagi contohnya apa? Yang trennya udah ditinggal apa ya? Dari force change, jadi tren berubah tren. Apa yang berubah tren sekarang tuh? Yang merubah tren, sehingga kada berubah tren membuat industri berubah, ya kan? Jadi industri apa lagi yang apa? Apa lagi apa ya? Ya. Sekarang orang yang tren sekarang apa ya? Industri online, apa? Pembelian online ya, lagi tren kan. Tapi lama-lama bisa juga dipindah apa? Bisa ditinggalkan apa? Ya, yang apa? Yang produk yang hilang sekarang yang TV apa? Analog enggak lagi, di TV digital sekarang dah mulai tinggalkan apa? Apalagi yang lain, yang produk yang ya. MP3 player. Ya. Ya. Jadi bisa dilihat ya. Jadi karena persaingan ketat ya berubah. Nah ini apalagi changing customer need dan taste. Nah ini yang paling bahaya nih. Ya apa? Perubahan apa? Perubahan kebutuhan dan apa? Selera dari pelanggan. Ya kan? Melakukan dan melupakan itu lagi. Misalnya apa yang apa? Apa yang berubah juga tinggalkan pelanggan, yaitu kayak apa? Kayak produk-produk ya, telepon kawin, telepon apa lagi banyak dia ditinggalkan apa kan, apa lagi yang apa Belanja tidak lagi ke aur kuning, Prof. Sudah melalui Instagram, TikTok. Mungkin seperti itu, Prof. Itu perubahan itu yang peluang besar ya. Jadi orang tidak lagi membeli dulu apa ya, ada pedagang-pedagang sebelum Lebaran udah berangkat ke Jakarta untuk memesan barang yang akan dibeli, konveksi ya, barang baju. Sekarang enggak lagi. Sekarang mereka pesan melalui apa aja, telepon, melalui WA, itu datang pengiriman dan sebagainya. Ya kan? Itu apalagi ya, orang cenderung sekarang tren membeli online ya, online purchasing, adalah pembelian online. Ya, tapi hati-hati juga ya. Banyak juga orang kecewa dengan apa nih, tidak hati-hati apa. Tapi kalau dengan merek yang besar dengan menggunakan Lazada atau apa lagi? Shopee. Ya itu masih jaga lah. Tapi kalau beli di luar itu hati-hati ya. Karena banyak penipuan apa, ada penipuan. Ini obat apa, minyak yang bisa menghilangkan bengkak-bengkak ya, ternyata tidak ada apa. Ini ada hilang itu. Jadi tapi kalau sekali di Shopee atau Lazada membuat kesalahan, bisa ditinggalkan orang ya, karena banyak juga orang membeli online, beli baju ya, baju kaos. Wah ini dobalnya misalnya LX ya kan, large ya kan. Tapi apa yang atau XX, tapi malah kecil malah apa ya. Nah, itu juga banyak penipuan-penipuan yang apa ya. Nah ini yang berbahaya lagi, technological innovation. Jadi inovasi teknologi itu yang membuat perubahannya. Kalau ya cenderung belanja online, sekarang juga kuliah online. Kuliah online kapan trennya nih? Kuliah online karena COVID aja kan. Karena muncul COVID apa? Kapan belajar online kita kuliah? Yang karena kasus COVID kan dari mulai tahun 2020. Ya, sekarang udah boleh Pak. Di UNAM misalnya boleh Anda online 40%, 60% offline misalnya. Ya kan, offline. Ya.
Ini perubahan apa? Perubahan suatu yang pemicu jangan jadi perubahan. Nah, globalisasi. Nah, ini juga globalisasi, ya kan? Nah, entry to major competitor. Jadi masuk ke pesaing utama. Nah, paling sudden regulation or deregulation. Jadi ini regulasi atau deregulasi secara tiba. Jadi pemerintah kadang-kadang juga melakukan deregulasi dan regulasi dan deregulasi. Jadi sudden ya, tiba-tiba ya, tiba-tiba jadi itu gak pengaruh ya. Tidak apa-apa. Misalnya ini negatif misalnya, tidak boleh lagi minta izin usaha itu, ya. Sektor negatif misalnya. Nah, ini voter ya, voter model voter force model ya. Ini ada namanya potential entrance. Jadi ini ada buyers. Nah, ini ada nama bargaining power of buyer dan supplier. Jadi perhatikan ya. Jadi bargaining power yang dari buyer, supplier. Jadi supplier yang mensupply bahan baku atau komponen dan sebagainya. Nah, ini ada namanya di sebelah ini ada namanya intensity of rivalry. Ya, saingan ya apa ya. Nah, ini threat substitute. Nah, ini ancaman untuk substitute pengganti. Nah, ini barrier to entry. Ya, ada barrier halangan itu ada intensity of rivalry, ada threat of substitute, ada bargaining power of buyer and supplier, ada barrier to entry. Barrier to entry. Nah, ini persaingan ya, persaingan. Jadi ada potensial entran ya. Nah, jadi gini, mana yang barang dengan produk dengan mana yang lebih mahal, produk dengan produk substitusinya. Mana yang lebih mahal? Produk utama, Prof. Utama. Substitusi datang pengganti ya, tapi lebih murah. Mungkin kualitas juga tidak sama ya, kualitas juga tidak sama dan sebagainya. Nah, tapi kan yang dikejar segmen pasar apa? Segmen pasar ya, artinya kehidupan orang segmen pasar orang yang menengah, orang yang kaya orang yang di bawah menengah atau apa ya, daya belinya berbeda, ya kan? Jadi, misalnya odol yang paling mahal apa? Nah, orang jauh membeli bukan odol presiden misalnya, odol di bawah ada Deliden, ada apa lagi itu macam-macam kan yang sebagai substitusi ya, substitusi dan sebagainya. Nah, buyer. Jadi kalau Anda ya ini ada di 5 force model yang 5 model yang diberikan oleh oleh voter ya. Ini ada brain power of buyer dan supplier. Jadi perhatikan ya. Jadi kalau Anda hanya mempunyai satu supplier atau satu buyer ya kan? Apa yang terjadi? Supplier Anda hanya seorang aja. Bangkrut Saya kan, dalam Prof. pemasaran. Monopoli, Prof. Gimana? Monopoli. Ya Anda supplier dulu, supplier gimana? Kalau Anda hanya terikat dengan satu supplier, Anda sulit dan nanti apa? Karena dia bisa yang punya bargaining untuk menaikkan harga dan sebagainya. Betul? Jadi monopoli, Prof. Supplier nih. Kita misalnya perusahaan kita tergantung supplier, misalnya bahan bakunya atau komponen atau yang lain dengan supplier. Kalau kita hanya punya satu supplier, Tidak ada pilihan, tidak ada alternatif. Jadi susah memilih yang paling menguntungkan. ya dia selalu membuat dia selalu menaikkan, bisa aja dia bukan pengaruh kuat kan, dia menaikkan harga malah, ya kan.
Kalau kita melihat produk kita laris di pasar, supplier melihat, otomatis dia usaha untuk menaikkan harga bahan baku dan komponen. Betul tuh? Kalau hanya satu aja pelakunya, bilangnya ini perusahaan ini menikmati untung besar nih, bilangnya. Wah, kan? Nah, juga buyer gimana nih buyer? Buyer kalau hanya terfokus satu produk merek tertentu atau yang tidak ada lagi produk substitusinya, dia nggak lemah ya, daya saingnya lemah kan. Tapi kalau muncul produk-produk substitusi, dia mempunyai kekuatan yang kuat. Ya, jadi ini sebenarnya keuntungan itu apa ya, pelanggan ya. Nah, barrier to entry. Ya, kemarin barrier to entry apa yang membuat satu usaha sulit masuk ke pasar itu misalnya. Karena ya teknologinya mungkin atau kualitas produknya atau apa segmen pasarnya tidak menginginkan. Oke. Ini ada key competitor. Key competitor apa? Pesaing kunci, pesaing utama. Nah, jadi apa? Perhatikan, sometimes a firm has literally thousands of competitors. Ya, kadang-kadang sebuah perusahaan mempunyai apa? Ya, mempunyai ribuan pesaing. Nah, in which case treat them as class or in category. Nah, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana dalam hal ini memperlakukan mereka sebagai sebuah kelas atau kategori. Kategori A, kategori B, kategori apa? Kelas menengah, kelas middle, atau kelas rendah, lower level, high level, middle level, dan low level misalnya. Jadi dikelaskan, mereka dalam 1000 yang banyak itu berapa orang kelas ini, kelas itu, kelas apa yang betul tuh? Apa contohnya tuh produk-produk yang komputer berapa mereknya atau apa handphone berapa merek handphone, banyak merek handphone. Macam-macam kan, ada Oppo, ada Somai apa? Ya, Xiaomi, Pak. Xiaomi, Prof. Jadi lapar, Prof. Hampir mirip dengan Somai. Nah, dan itu ada kelas-kelasnya pula kan. Xiaomi juga ada kelas-kelasnya, Oppo ada kelas-kelasnya. Itu apalagi Samsung juga. Apalagi Samsung apa lagi? iPhone, Prof. iPhone, ya, iPhone itu kelas tinggi itu kategori ya. iPhone berapa iPhone? Yang kelas bawah apa tuh? Xiaomi. Advent. Advent itu apa Indonesia itu ya? Hah? Kota mana tuh? Indonesia, Prof. Advent. Iya Indonesia tuh. Indonesia, Prof. Indonesia. Di mana buatnya tuh, Bang? Saya enggak di Padang dong buat. Enggak tahu ada mau. Yang pasti bukan di Bukit Tinggi ya, Prof. Ada yang tanya di mana buat. Udah di belakang rumah apa nih buat, ada di belakang rumah. Jadi terpaksa kita melakukannya kelas-kelas ya, kelas atau kategori-kategorinya, kategori kelas dan poin. Nah, Mozarli has small number. Nah,
Kalau yang umumnya ya, biasanya atau umumnya malah a small number. Kalau jumlahnya kecil, less than 10 ya, nah, ini dikategorikan apa? Sebagai apa namanya? Petitor utama. Pesaing kunci, ya, pesaing utama. Nah, ya fokus pada 3 atau 5 dari mereka. Nah, nah, kita uraikan, go into much detail on this as possible. Nah, kita kurangkan mana kompetitor key kompetitor kita nih dan produk kita, dan nah, kita bisa membuat detailnya, apa kelebihannya, apa kelemahannya, apa dan sebagainya. Itu udah mengambil analisa. Jadi analisa apa namanya QFD ya, QFD quality development, QFD quality development apa, lupa pula. QFD itu apa sih? QFD saya lupa. Quality development. Quality function development. Ya, quality function development dan sebagainya. Quality function development. Kita mulaikan apa sih keuntungannya, apa kelemahannya, apa kelebihannya, gimana. Nah, kita translate ke produk kita supaya produk kita lebih bisa lebih bersaing dengan unggul dari mereka dan sebagainya. Kita mempelajari apa keunggulan dia, apa kelemahan kita, apa di mana kita unggul, di mana kita lemah dan sebagainya, Pak. Dan sekarang apa jurusannya dengan tren nih. MNI apa ITBAS sedang M tren kan, karena banyak mahasiswanya. Yang lain dan menurun Pak ya. Yang lain menurun ya. Bung Atta mungkin ngongos kan mungkin. Yang lain karena kenapa? Apa? Karena dihambat ke jauh. Jadi faktor halangnya apa? Apa faktor persaingan, kunci persaingan? Kenapa orang kualitasnya bagus, dia apa ada apa namanya akreditasinya sama dengan itu, kualitasnya bagus, pengajiannya bagus. Yang Dekat paling dengan penting apa, Prof? Uang kuliah apa? bisa dicicil, Prof. Kecil. Ah, Iya, itu paling paling kecil. penting, Prof. Iya, paling kecil tuh. Nah, iyalah, Paling kecil kan bisa dicicil, Prof. Sehingga yang dari Kumbu, dari Solo, dari mana ada yang ada ke Padang lagi. Dekat Padang. Gimana ya? Apakah di apa? Adminnya keren juga, Pak Prof. Gimana? Adminnya keren. Admin ITBAS. Ya, adminnya tuh Angga. Betul, Prof. Saya nggak tahu sekarang Pak. Yang mana pasti menurun. Yang di Bung Hatta, di apa lagi yang di Katip ini apa namanya? KBP, Prof. KBP. Itu di UPI ya. Nah, karena di orang Padang-Padang aja lagi yang datang. Orang yang dari enggak mungkin dari Padang Bukit Tinggi pun enggak mungkin kita kejar dia apa. Ya. Ya, misalnya betul dari Payakumbu, dari Batu Sangkar, nah itu memang cepat ke Bukit Tinggi lah dia apa. Ngapain dia ke Padang kan? Ya. Yang kampus-kampus besar di Padang tuh umumnya perkuliahannya apa, Prof? Udah tatap muka, Prof. Nggak ada fasilitas blended kayak kita, Prof. Ya. Dia tidak ada apa? Dia tidak ada apa? Tidak ada Umumnya tatap online muka, ya? Prof. Ya, Hah? tatap muka. Umumnya kuliahnya tatap muka, Prof. Dan uang kuliahnya juga rata-rata udah di atas 8 juta, Prof, semuanya. Kita ya. Di nasional nggak boleh Pak ya. Kuliah online ini boleh Pak. Kalau S2 boleh 50-50 Pak. Sah, Pak. Jadi kayak ini ya, apa dengan Ajo mungkin online. Elmi ya mungkin dia offline lah. Ya kan? Kan dekat Bukit Tinggi Pak. Nah, dibagi aja Pak.
Nah, ini ada kompetitor data ya. Data. Jadi kita juga harus tahu data para pesaing kita itu apa. Perusahaan ya. Jadi kita apa? Apa yang kita lihat data kompetitor nih? Data kompetitor apa? Ini kuat nggak dia? Kuat, keuangannya kuat. Nah, ini misalnya dia finansinya kuat. Dia perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek, nah, itu besar, ya kan? Kuat. Oh, dia milik pribadi, ya, milik berapa perorangan atau apa perusahaan. Nah, jadi itu bisa apa? Data keuangannya kita melihat apa dia perusahaan itu perusahaan publik. Perusahaan publik perusahaan apa yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta misalnya yang apa perusahaan publik apa ada apa nasi kapau yang go publik belum ada nasi kapau apa perusahaan apa yang di Padang perusahaan Padang apa yang go publik yang terdaftar Bursa Efek Bursa Efek Jakarta tidak ada ya perusahaan produk apa. Nah, yang kedua produk or service detail. Jadi kita harus tahu detail dari produk dan pelayanannya atau servisnya. Jadi baik produk perusahaan yang menghasilkan produk atau perusahaan yang menghasilkan jasanya apa misalnya perbedaan pelayanan ya itu juga perbedaan pelayanan pada misalnya perusahaan penerbangan itu juga penting sekali ya. Kalau saya naik pesawat kemarin ada pulang dari Australia naik Qantas pergi naik Garuda ya agak kurang servisnya Garuda. Wih, pergi naik apa saya? Naik bukan naik Garuda, naik Batik. Wah, itu kacau nih. Nggak ada pelayanan kurang, makanan nggak ada, makanan beli. Padahal bahasa Batik ngasih makanan ya dan nggak ya kan. Naik Garuda juga agak kurang juga pelayanan sekarang Garuda pelayanan. Tapi naik Qantas baru makan berapa jam itu makan pula. Ini tapi makan pula. Makan banyak betul servis makannya. Saya bilang ini kenyang perut nih, kenyang terus nih sebentar makan, kita makan apa karena itu pelayanan ya. Sama juga naik Air Saudi kan. Itu kalau pergi umrah itu enak tuh naik Air Saudi karena makan terus, layanannya makan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan Indonesia ini agak pelit makannya ya. Nah, geography scope ya, jadi ruang lingkup geografisnya mana sih yang daerah mana dia skopnya apa. Geografis itu PLN Sumatera Barat, PLN itu geografis ya, itu geografis. Atau cabang Sumbar, cabang itu, cabang mana, cabang apa, mana yang cabang apa ya. Nah, strategic intents ya dia fokus pada strateginya, fokus kayak apa strategisnya, intensnya ya kan. Nah, strategik yang bagaimana dia dalam perencanaan dan persaingan dan fokus dia kemana dalam dan perencanaan ya pencapaian sasaran yang akan dicapai oleh perusahaan itu dalam pelayanan, dalam dalam membuat customer satisfaction atau customer puas ya. Yang membuat loyalitas yang mendorong loyalitas pelanggan loyalitas terhadap satu produk, terhadap satu produk perusahaan apa? Dapat apa yang diinginkan pada produk tersebut. Gimana? Mendapatkan sesuatu yang benar-benar diinginkan di produk itu. Betul. Apa lagi? Anda pernah menyesal karena harga produk itu tidak sesuai dengan uang yang Anda keluarkan? Pernah? Pernah, Prof. Pernah, saya tidak akan belanja online, Prof. Pernah. Nah, online itu ya kan karena tidak sesuai dengan yang
diinginkan dan sebagainya. Jadi hati-hati online ini jaga apa ya. Tapi kalau yang dua berapa, yang besar-besar itu apa, Lazada, apalagi Shopee, kalau dia membuat kesalahan bisa collab juga nanti apa. Jadi memang membeli di online tidak tertentu yang tidak punya apa ya, sulit nanti bahaya apa. Kalau Lazada dia di kualitas dia menyaring dan sebagainya apa, betul-betul tidak mengecewakan apa pelanggan. Nah, strategi yang diikuti, nah, itu. Nah, ini apa? Bagaimana strategi yang diikuti? Dia macam-macam strategi yang diikuti, yang diikuti oleh suatu perusahaan dalam persaingan ya, dalam memenangkan persaingan dan sebagainya apa yang ya sekarang ya macam-macam kemudahan bagi pelanggan ya. Bisa kita sekarang ke bandara, bisa kita check in online, tinggal barang aja lagi dampak kan. Itu kemudahan untuk kepuasan pelanggan ya. Jadi pelanggan yang artinya nilai uang dikeluarkan sesuai dengan produk yang diinginkan itu dan dia puas sekali, itu membuat dia loyal, akan mendorong dia loyal terhadap satu produk itu dan sebagainya. Atau merek lah, brand yang dilihatnya. Nah, core kompetensi dan kompetitif. Jadi core kompetensi ya Pak. Jadi perusahaan itu banyak Astra, core kompetensi di mana? Itu banyak usaha Astra nih. Core kompetensi di mana? Siapa yang tahu? Astra banyak anak perusahaannya kan? Usaha bisnisnya banyak kan? Tidak hanya tapi core kompetensinya di mana? Motor, Pak. Di Ya, motor, Pak. motor. Mobil, kendaraan ya, di kendaraan dan sebagainya. Competitive advantage ya, dan competitive advantage dan sebagainya. Dia banyak usahanya kan, Astra ada bidang apa juga, dalam CPO dan macam-macam usahanya ya, dalam finance ya. Ini competitor comparison. Nah, ini komparasi dari pesaing. Ini perbandingan pesaing Jadi kita lihat pesaing para komputer kita itu bagaimana revenue-nya dan profitnya. Wah. Dan lihat penjualannya besar, kalau besar profitnya dia menerima profit yang besar sekali misalnya. Dan market share-nya tumbuh terus ya, besar dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada pembagian kuenya makin lama makin besar dan sebagainya market share. Nah, produk atau service karakteristiknya. Jadi dia mempunyai karakteristik diferensiasi dalam produk dan pelayanannya atau pelayanan. Ini ada critical success factor. Ada faktor kritis yang faktor kritis yang membuat dia sukses. Nah, ini ada namanya degree diversifikasi. Jadi perusahaan itu memang tidak hanya membuat satu kalau membuat satu diversifikasi usaha ya. Jadi dia collab di sini, rugi di sini, dia di tempat lain dia untung dan sebagainya Jadi banyak usaha-usaha yang tidak hanya bergerak dalam satu bidang aja, tapi bergerak di bidang lain sebagainya. Nah, critical success faktornya bagaimana? Nah, apa yang membuat dia sukses? Ya, faktor-faktor apa yang membuat sukses sehingga dia misalnya dia berbeda dengan para kompetitornya dan dia mempunyai pelanggan-pelanggan yang loyal terhadap produknya dan sebagainya. Ini critical success factor ya. Sometimes kadang-kadang company must do well in order to succeed in this. Jadi critical success factor ada faktor-faktor kritis yang harus mereka laksanakan dengan baik supaya mereka sukses dalam industri tersebut.
Nah, dia mengenal dulu key success faktornya apa aja, key success faktornya. Contohnya key success faktor satu, ada perusahaan XYZ. Key success faktornya engine teknologinya, styling di feature dan feature-nya, brand reputation-nya, reputasi mereknya, strong distribution network, efficiency manufacturing, effective marketing. Ini key success faktornya ada berapa? 6. Nah, ini dia punya apa pembandingnya 8. Nah, ini ada kompetitornya A, B, C, dan D. Nah, di engine teknologi dia kalah nih. Ya. Tapi dia kalah dengan A dan B dan E. Tapi dia menang pada C dan D. Tapi the style-nya dan feature-nya dia apa? Masuk 3 ke perusahaan yang unggul. Ya, dia sendiri ada B, ada E, ya kan? Nah, brand reputationnya, dia yang paling reputasinya dibanding yang lain, para kompetitor dia yang paling tinggi, ya kan? Nah, distribusi networknya, jaringan distribusinya strong. Jadi dia masuk ke kategori apa? Dia dibandingkan rendah lah 1 poin dengan A dan B, tapi dia lebih tinggi dengan C, sama dengan D, dan lebih rendah dia daripada E misalnya. Ini faktor kunci ya. Kisah faktor efisiensi manufaktur. Nah, ternyata dia kalah dengan para kompetitornya. Efektif marketing cukup middle, dia cukup apa? Ada 2 perusahaan yang sama dengan dia efektif marketingnya. Ini setiap faktor ya ditentukan. Jadi setiap perusahaan punya critical success factor. Jadi tentukan critical success factor yang buat kita unggul daripada persaing. Faktor apa yang membuat kita unggul dari para pesaing dan sebagainya. Nah, ini kesimpulan. Kita sampai jam berapa nih, Pak? Rangga, Angga? Ya Pak, sampai jam 10 Pak. Sampai jam 10, Pak. Ya, Pak. Jam berapa di tempat Anda? Tinggal 5 menit lagi Pak. 5 menit cocok sama 5 menit lagi. Nah, ini pas competitive conclusion. Jadi kesimpulan kompetitif. Pertama, bagaimana cara perusahaan menghadapi pesaingnya. Apa ini? Ya. Jadi kita menentukan bagaimana siapa pesaing kita, core kompetensinya, ya kan? Bagaimana keuangannya, bagaimana pendapatannya, bagaimana margin profitnya, banyak kita lihat gaji, bagaimana keunggulan produknya terhadap kita, ya kan? Kisah success faktornya, kita bandingkan. Nah, does it have competitive edge? And apakah perusahaan tersebut memiliki keunggulan kompetitif? Apakah kita mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dari para pesaing kita? What can it do better than the competitor? Apakah kita melakukannya lebih baik daripada pesaing kita? Where might be vulnerable? Nah, ini mana bagian-bagian dari perusahaan kita yang vulnerable atau yang rentan atau kalah pada faktor yang membuat kita kalah bersaing dengan para pesaing. With competitor, does it really? Nah, pesaing-pesaing mana yang benar-benar harus melakukan hal tersebut? Ya. Really have to watch out for. Ya. Jadi melakukan hal tersebut dengan hati-hati, ya. Ini kesimpulannya. Jadi kehati-hatian kita masuk ke pasar tertentu, adakah barrier, ada apa, adakah kita punya tidak mempunyai barrier to entry, ya, artinya barrier kecil, ya kan? Itu kita bisa menikmati profit margin yang besar atau apa yang. Oke, itu aja mungkin yang bisa ya. How to do this industry and competitive analysis. Tidak? Coba dicari juga apa? Coba ini
kita sebagai apa bacaan ya baca aja buku-buku apa itu kompetitif apa tadi Michael Porter tadi ya, yang mana aja. Share screen, stop share screen. Oke. Ya. Gimana kita Halo? Prof. Ya, ini kena muncul gambar saya. Bentar ya. Stop screen dah. Komputer ngadeg. Absen udah diisi itu, absen. Oh, ini. Absen sudah, Prof. Dah ya. Oke. Kapan kita bertemu lagi, Pak Angga? Minggu depan? Minggu depan, Prof. Minggu depan. ya? Tapi jadwalnya sudah ditentukan sebenarnya, Prof. Agak dinamis programnya. Tapi apa enggak, saya satu enggak bisa enggak. Satu saya ngajar di apa MM Unan, Pak. Berarti hari Minggu, Prof. Ya, hari Minggu saya bisa cuma karena mengajar MO di apa di MM Unan. Saya dengan Bu Vera apa? Vera dengan Pak. Jadi kalau apa 3 orang berapa kali masuk? Mungkin porsinya 6-6, Prof. 6 ya. 6 kali, Prof. 6 sesi, Prof. Udah keluar Prof nak. Sepertinya Prof terlempar, Marka ya. Ibu. Ayo, lanjut Prof Angga lagi. Silakan Prof Angga. Ya, terima kasih Prof Agung. Iya. Kelas para profesor Jadi ya. Prof aduh. Angga masih ada kuliah siap kau enggak? Habis jadi perdana cuma satu sesi ini aja. Bisa jalan-jalan enak. Jalan-jalan lagi. Pemanasan dulu, Lady. Jangan langsung full. Jadi sit in, Ri, izin aja di sini sama Angga. Ya. Berarti habis hari kok.